Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di modul 2 BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru Informatika oleh saya Sri Haryati dari SMK Negeri 2 Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pada modul 2 ini berpikir komputasional. Kira-kira apa saja keterkaitan materi di berpikir komputasional modul 2 ini ya? Nah, apa saja sih pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Integrasi berpikir komputasional itu terdapat 3 materi terkait: analisa pemrograman, analisis data, dan sistem komputer. Kemampuan logika, analisa, dan komputasi atau interpretasi data mendukung pemodelan dan simulasi dalam sains komputasi dengan menggunakan TIK. Lalu, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang telah dilakukan? Pada saat membaca modul ini, saya sangat merasa senang karena banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Di dalam modul ini, sebagai tambahan pengetahuan pengajar berpikir komputasional dan menganalisis data. Jadi, membekali kemampuan pemrograman untuk pemodelan kompetensi literasi, numerasi, dan literasi sains. Lalu, hal apa saja yang baik berkaitan dengan proses belajar atau proses pembelajaran? Nah, hal yang sudah baik dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan mengaplikasikan beberapa materi terkait tentunya dengan algoritma pemrograman, sehingga peserta didik mudah memahami apa saja yang telah dipelajari. Lalu kira-kira apa saja sih yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau proses pembelajaran? Hal yang perlu diperbaiki saat proses pembelajaran adalah dengan lebih banyak memberikan pengajaran dan contoh-contoh materi berpikir komputasional ini, di mana contoh-contoh tersebut terkait dengan pemahaman sehari-hari agar peserta didik mudah untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka karena sudah mereka jalani. Lalu kira-kira analisis implementasi ini apa saja sih pertanyaan kritis yang terkait dalam materi ini secara lebih jauh? Kira-kira apa ya pertanyaan kritis terkait materi pada analisis implementasi ini? Nah, analisis implementasi keterkaitan pertanyaan yang menggali materi secara lebih jauh. Apakah seseorang perlu menguasai pemrograman untuk mengembangkan keterampilan berpikir komputasional? Lalu, bagaimana pemrograman membantu dalam mengasah keterampilan berpikir secara komputasional? Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini menyuruh kita untuk berpikir dan menganalisa kembali apa saja sih materi-materi yang telah kita pelajari, sehingga kita mudah untuk menerapkan pada modul ajar kita. Lalu, apa wawasan insight baru dari materi yang telah dipelajari? Adapun wawasan baru yang telah dapat dalam pelajaran modul ini, memahami bahwa modul berpikir komputasional tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga mempromosikan cara berpikir berbagai topik yang berfokus pada pengembangan keterampilan analitis dan problem solving. Tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Mengatasi tantangan-tantangan yang sesuai dengan pelajaran memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk investasi dalam infrastruktur, pelatihan yang berkelanjutan dengan kebijakan dan pengembangan kurikulum yang relevan. Guru juga dapat memanfaatkan komunitas personal dari sumber daya online yang meningkatkan dan berbagai praktik baik. Apa saja sih alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Memanfaatkan smartphone atau tablet data yang mungkin lebih tersedia dibandingkan komputer atau desktop. Ada banyak aplikasi pemrograman informatika yang kompatibel dengan perangkat mobile dengan pendekatan yang terintegrasi dan beragam solusi ini. Nah, selanjutnya keterhubungan topik yang dipelajari.
Keterhubungan topik yang dipelajari ini sangat berkaitan dengan materi, baik itu pengalaman di masa lalu, pengalaman di masa akan datang, dan penerapan konsepnya. Kira-kira apa sih isi dari keterhubungan topik yang dipelajari dari modul 2 ini tentang berpikir komputasional? Nah, pengalaman baru di masa lalu, pengalaman dalam mempelajari berpikir komputasional itu sangat berharga dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, menjadikan seseorang lebih efektif dalam memecahkan masalah yang kompleks dan berinovasi. Jadi dibutuhkannya lah pengalaman-pengalaman kita di masa lalu untuk penerapan di masa yang akan datang. Sehingga masalah berpikir komputasional ini sangat berharga sekali. Penerapan di masa mendatang. Penerapan berpikir komputasional setelah mempelajari melalui modul atau kursus di bidangnya. Memahami dan menguasai berpikir komputasional, seseorang dapat lebih siap untuk menghindari tantangan teknologi masa depan, berinovasi dalam berbagai bidang, dan berkontribusi pada perkembangan teknologi dan masyarakat. Konsep atau praktik baik apa yang dilakukan yang bisa dari modul ini ataupun yang bersumber dari modul ajar. Konsep atau praktik baik dalam mempelajari dan menerapkan berpikir komputasional dapat diambil dari berbagai modul atau sumber luar yang dapat membantu memperkaya pemahaman dan keterampilan seseorang. Dengan menerapkan konsep dan praktik baik ini, seseorang tidak hanya dapat memperdalam pemahaman mereka tentang berpikir komputasional, tetapi juga menerapkan keterampilan ini secara lebih efektif. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dengan kegiatan lain di sekolah. Berpikir komputasional dapat diperkuat melalui berbagai konsep dan praktik baik yang diterapkan dalam mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Pendekatan ini integrasi lintas disiplin membantu siswa melihat aplikasi nyata dari keterampilan komputasional. Nah, terima kasih. Cukup sekian resume yang telah saya sajikan pada modul 2 di berpikir komputasional. Kita ketemu lagi di modul 3 dan 4 pada BIMTEK kegiatan informatika pada fase E tahun 2024 untuk SMA dan SMK. Terima kasih.